Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nusul Ibad halaman 10 di makalah yang ke-11, Muqaddimatul Hadiyah Syarah. Makalah yang ke-11. Kalau ini udah jadi bahasa Indonesia ya, makalah. Kalau bahasa Arabnya makalah. Itu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nabi, bapaknya para nabi. Semua anak cucu cicitnya itu nabi. Punya istri Siti Hajar, Nabi Ismail. Punya istri Siti Sarah, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak nanti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Dari Nabi Ismail terus ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini Nabi Ibrahim ini dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Li'ayyi sayyidin taqajallahu khalilan. Kenapa yang menyebabkan Allah itu menjadikan engkau hai Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Ada 3 alasannya kenapa Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Jawaban Nabi Ibrahim adalah ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Aku memilih perintah Allah atas selain apapun perintah selain Allah. Ya, contohnya, beliau sangat cinta dengan anaknya Ismail. Ismail ini yang diidam-idamkannya sampai 86 tahun ingin punya anak. Akhirnya istri yang pertama Siti Sarah memaksa tanda kutip untuk menikah lagi karena dia sudah tua, rasanya nggak mungkin hamil punya anak. Nah, disinilah Siti Sarah yang dia wanita yang paling cantik walaupun sudah tua, dia tidak mau mencarikan istri yang kedua Nabi Ibrahim ini levelnya sama. Dia ini lebih rendah, itu budaknya. Itulah Siti Hajar, budaknya sendiri dipilih untuk menjadi istri Nabi Ibrahim agar punya anak. Akhirnya dipaksa menikah, mau dipaksa menikah. Jadi kapan saya dipaksa menikah sama istri ya? Supaya nikah lagi mas. Kalau dipaksa, insya Allah mau. Allah. Ya, nah mau akhirnya hamil. Nah itulah apa yang Allah takdirkan. Ternyata Siti Hajar hamil, Siti Sarah pun hamil. Keduanya hamil. Pasti kan cemburu. Cemburu punya anak, ya. Itu sangat disayang tuh Siti Ismail. Ishak juga disayang, cuma lebih disayang Ismail. Nah, Allah tahu nih sifat cemburu si Sarah. Akhirnya Allah perintahkan untuk berada jangan di tempat yang sama di Palestina. Itu di sebuah tempat yang tidak ada manusia, tumbuhan pun nggak ada, hewan nggak ada yang hidup di situ. Padang pasir jauh di Mekah Al-Mukarramah. Yaitu Siti Hajar dan Ismail kecil bayi. Karena perintah Allah, ini perintah Allah, iya saya taati. Taat perintah Allah, mengikuti perintah Allah. Ya kan? Taat, ditaruhlah Ismail dan Siti Hajar di Mekah Al-Mukarramah. Tepatnya di antara Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian lama-lama namanya wanita itu kan harus menyusui kan, Ismail itu. Memang harus disusui. Kan Hawel ini kehamilan 2 tahun. Tapi apa yang terjadi, susunya habis, air asinya habis, karena udah nggak ada makanan dan minuman, persediaan habis. Nah, akhirnya dicari lah itu air supaya bisa menyusui lagi Ismail, karena Ismail kecil bayi itu mengerang, kehausan yang luar biasa, karena ibunya tidak bisa mengeluarkan air susu lagi. Akhirnya mencari air itu ke Marwah, balik lagi ke Sofa, kadang jalan, kadang lari. Kadang jalan, kadang lari. Nah lari itulah namanya ya Robbighfir warham wa taqarrab. 7 kali. Enggak ketemu, pas ketemu ternyata di kaki bayi Ismail keluar air. Air banyak sekali. Makin banyak, makin banyak. Hampir kelep tuh anak ya kan diangkat. Lalu kata Siti Hajar dalam suatu tulisan, Zamzami, Zamzami, kubul. Nah itulah karunia Allah. Zam-zam sampai hari ini ya tidak pernah kering sampai kiamat. Ini kalau ada
pulang haji ya. Makanya istiqomah hadir tuh malam Jumat ya, bisa. Nanti kan minimal dapat zam-zam kan. Zam-zam nanti. Ya. Jadi kalau pengen dapat zam-zam, hadir terus istiqomah di rumah insyaallah Pak Haji Sulaiman kan, di dekat SD ya. Malam Jumat, besok malam ya. Ba'da Isya, pada maghrib di sini, Ba'da Isya di sana. Bantu doa. Nah, tradisi kita begitu. Dulu waktu Abi haji pun begitu. Setiap malam Jumat tuh bantu doa di rumah Abi. Di sini juga, di sana di rumah juga. Itu sangat membantu kita karena proses haji itu proses berat. Singkat cerita, itulah terus akhirnya prosesi ibadah dalam syariat Ibrahim itu dilaksanakan. Ibadah haji, ibadah kurban, ibadah khitan, semuanya kan perintah-perintah Allah ditaati walaupun berat, semuanya berat. Perintah kurban lebih berat lagi, suruh sembelih anaknya, kan berat kan. Nah itulah yang membuat Nabi Ibrahim diberikan jabatan oleh Allah sebagai Khalilullah. Jadi gelar titel yang tertinggi itu ya, Nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim, Khalilullah. Makanya kenapa kita selama sholat itu selalu membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Karena dia ya pencetus ibadah-ibadah pencetus ya yang memulai ibadah Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi Ibrahim. Nah itu yang menyebabkan Khalilullah. Penyebab yang kedua, wa mahtamamtu bima taqabbalallahu bi. Yang menyebabkan Allah mengangkat saya ini sebagai Khalilullah, kekasih Allah adalah tidak ada yang merisaukan saya, membuat gelisah resah apa yang Allah sudah tanggung. Apa itu diantara rezeki, minar rezeki. Allah sudah jamin rezeki, kenapa saya gelisah? Ini yang menyebabkan sekarang banyak orang gelisah. Akhirnya karena gelisah tentang rezeki, padahal udah Allah jamin menghalalkan segala cara. Yang penting kaya, yang penting punya uang banyak. Dengan cara korupsi, dengan menipu, dengan riba, dengan zolim, yang penting kaya. Ya, itu orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Terus yakin dijamin rezeki oleh Allah. Ya kan? Rezeki itu dijamin oleh Allah. Makanya kita harus yakin. Kita wajib berusaha. Tapi setelah berusaha, kita juga wajib tawakal, serahkan kepada Allah. Karena rezeki itu sudah dijamin. Ya kan? Binatang melata sebut aja sudah ada jamin rezekinya, apalagi kita. Jadi makanya jangan resah dengan rezeki. Jangan gelisah dengan rezeki. Coba aja. Pengeluaran bulan ini lebih dari 3 juta. Lebih kali ya. 4 juta Bang. Kalau dihitung itu kan. Pemasukan. Subhanallah. Jadi minus terus. Tapi Abi yakin dengan jaminan Allah. Orang berjuang. Ini berjuang, Abi itu berjuang. Khadim, pelayan umat. Berjuang. Gimana berjuang? Rezeki dijamin Allah. Yakinlah. Nah keyakinan itu karena apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi itu yakin dengan rezeki. Ya kan? Apa buktinya? Ya, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habna sholih, anaknya soleh, cucunya soleh. Doa Nabi Ibrahim, Mekah yang tadi tandus menjadi negeri yang subur sampai hari ini, negeri yang kaya raya. Mekah Madinah yang dimuliakan. Orang sekarang ini jamaah haji kan jutaan manusia, 3 juta. Allah Akbar. Ya kalau pertama kali melihat Ka'bah tuh Abi itu pasti semua orang, bukan hanya sepreman-premannya orang, tatonya banyak. Pertama kali melihat Ka'bah pasti nangis. Kalau nggak nangis itu bukan orang muslim, bukan beriman. Pasti nangis. Karena bisa nangis. Karena Makkah, Ka'bah itu Bakah. Bakah itu tempat nangis. Makanya orang pasti nangis melihat Ka'bah. Jangankan Ka'bah, Abi pertama kali umroh tuh baru jauh, baru Masjidil Haram saja jauh deh. Kan Masjidil Haram tuh luasnya kan berapa hektar kan? Jauh kan? Itu udah air mata tuh udah gak terbendung. Apalagi ketika sampai juga Madinah juga begitu. Kata Nabi kan, belum melihat makam Rasulullah, belum ke Raudhah, udah nangis duluan. Itulah bahasa zauq, perasaan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang doanya Nabi Ibrahim. Maka dasarnya doa, makanya adalah doa.
Walaupun saling seperti ini sekarang, walaupun perjuangan masih jauh ke depan, andalan doa. Andalan doa. Makanya yakin aja, wallahu alam ya, Allah kabul atau tidak. Yang penting kita doa, kita usaha. Anak depan jadi milik walaupun saling. 1,5 M minimal. Ini kalau harga tanah nggak naik. Kalau 3 juta 500 meter kan 1,5 M. Baru tanah doang. Dia punya sih 1,5 1.500. 15 juta. Masya Allah. Insya Allah yakin lah. Karena niat kita untuk umat. Jadi apa? Amal jariah yang terus mengalir. Itu yang kedua, penyebab Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah karena dia yakin dengan jaminan rezeki Allah. Maka nggak gelisah. Banyak orang sekarang gelisah tentang rezeki. Yang ketiga, penyebabnya dia tidak makan di waktu sore, tidak makan di waktu pagi. Makannya hanya siang saja. Ai makal tu waktu masak, makal tu waktu goda. Pagi nggak makan, sore nggak makan. Kecuali illa ma'adzain, kecuali ada tamu. Sampai-sampai kalau dia lapar, dia mencari tamu. Ruya alaihissalam kana yamsi milan au mailaini. Jalan 1 mil sampai 2 mil untuk mencari orang supaya bisa makan sama dia. Ini artinya apa? Nabi Ibrahim gak bisa makan sendiri. Abi juga sebenarnya begitu. Pengen makan tuh bareng berjamaah, bareng sama santri, bareng sama bunda, sama istri. Apalagi waktu nikah dulu, yang saling suapan. Sekarang mah udah males suap-suapan. Ya kan ya? Pas habis nikah atau habis akad, saling suap-suapan pakai ayam bakar. Dulu waktu nikah. Dan sekarang juga masih. Allah. Makanya di antara sunnah Rasulullah itu kalau makan 1 piring berdua, kalau minum segelas berdua. Itu sunnah Nabi. Maka Rasulullah sampai mengatakan kepada Aisyah, "Ya Humairah, mana bekas bibirmu?" Jadi Rasulullah itu sampai minum dari bekas bibirnya Aisyah. Saking begitunya tuh dia. Coba praktikkan nanti kalau udah nikah. Minum dari bekas bibir istri kita. Oh, itu harmonis rumah tangga. Masya Allah. Maksudnya kalau udah nikah ya, bukan pacaran, bukan. Kalau pacaran mah ya dosa itu ya. Kalau udah nikah ini jangan salah paham lagi ya. Jangan salah paham. Allah. Nah itulah ya. Inilah pentingnya kita untuk menularkan. Nah, sampai begitu Nabi Ibrahim itu kegemarannya dia makan gak mau sendiri. Dia makan selalu nyari orang supaya dapat berkahnya. Memang berkah. Beda ya. Berkah itu kan semuanya berjamaah. Sholat berjamaah berkah. Ya kan, makan berjamaah berkah. Minum berjamaah berkah. Sampai nanti kalau punya istri mandi bersama berkah. Nanti kalau udah punya istri. Nanti boleh. Nabi itu sering mandi bersama sama Aisyah radhiyallahu anha. Iya, sunnah Nabi. Jadi ini bukan jorok ya, porno, tapi nanti pasti kamu mengamalkan itu. Awal-awal, kalau sekarang udah punya anak 4, 5 udah kan? Ya, insya Allah masih. Coba dah, kamu pernah nggak Abi manggil istri Abi itu dengan panggilan nama aslinya? Bahkan orang kampung menyangka nama istri Abi itu bukan namanya. Karena Abi manggilnya siapa? Ayam, Yayam. Ini coba dah, ya, itu kan? Orang nyangka istri ini namanya Yayam, padahal bukan. Itu panggilan kasih sayang supaya semakin sayang. Sayang. Nah itu panggilan itu menentukan. Doa kan, panggil doa kan panggil terus saya panggil sayang. Itu ya coba. Jangan panggil nanti istri panggilan nama asli, jangan. Panggil dengan Rasulullah aja. Panggil Aisyah apa? Bukan Aisyah kan? Ya Humairah, itu diajar langsung kan. Almarhum itu Ustaz Arif ini manggilnya sayang. 3-tiganya istri sayang, ayam, tayang. Iya benar. Karena 3 kan supaya membedakan, bingung nanti. Kalau sayang yang pertama, kalau ayam yang kedua, kalau tayang yang ketiga. Yangnya sama, depan yang beda supaya bedain 1, 2, 3. Dan belum 3 isinya.
Alhamdulillah. Hebat kan? Tapi beliau walaupun istri 3 harmonis dan lewat pengadilan. Hebatnya tuh. Jadi ada surat nikahnya, istri pertama ada surat nikah, istri kedua ada surat nikah, istri ketiga surat nikah. Itu namanya adil. Jadi nggak adil itu kalau nikah 2, 3, 4, istri yang pertama dapat surat nikah, istri kedua nggak dapat, itu nggak adil namanya. Dari situ udah ketahuan, ya kan? Bukti keadilan seorang laki-laki ingin berpoligami adalah surat nikah aja dulu. Setelah itu baru masalah pembagian rezeki. Tetapi setelah beliau omset aset ekonominya miliaran, karena bisnisnya luar biasa. Abi yang nggak bisa niru tuh, hebat beliau. Karena semangat bisnisnya luar biasa. Kayak gitu banyak bisnisnya. Jadi lobang-lobang tempat-tempat penghasil uang rezeki halal itu banyak. Ruko ada, batu bara ada, mobil ada, serum ada, banyak. Madu ada, baju koko, macam-macam dah. Jadi itu yang membuat bisa kita lalu. Gimana Abi bisa lalu? Penghasilan juga cuma dari amplop doang ya. Belum dari bisnis. Makanya tolong deh teman-temannya, jangan andalan kerja. Andalan itu bagaimana supaya berbisnis yang halal, ya, supaya rezekinya tuh makin ada makin orang kalau kaya bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa kurban. Kalau miskin nggak bisa kurban kan? Ya mudah-mudahan nanti Santi nanti bisa kurban. Ya, Idul Adha, ya minimal nanti bantuin Abi di dekat rumah. Mau ikut bantuin motong ya, ikut bantuin rapi-rapiin ngacak-ngacak ya. Insyaallah ya di dekat rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan 3 hal ini kita bisa laksanakan sebagaimana Nabi Ibrahim. Yang pertama yaitu kenapa Nabi Allah sebagai Allah? Karena beliau selalu taat kepada perintah Allah. Apapun seberat apapun perintah Allah dia laksanakan. Yang kedua, tidak gelisah tentang rezeki. Yang ketiga, tidak makan kecuali ada tamu. Ya, artinya dia selalu bersama. Makan itu nggak sendiri, nggak egois. Apalagi kamu di sini ya, kalau makan selalu bersama lah. Ya, sama-sama makan tempe semua, makan tahu semua. Jadi jangan sampai yang satu makan pizza, yang satu makan tempe. Itu namanya bakhil, pelit, ada sedikit. Ya kan? Jangan salah gitu ya. Senasib sepenanggungan. Wallahu a'lam bishawab. Ya.